teman-teman yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan meditasi dalam hal hubungan atau relationship dengan sesama. Setiap hari kita mengalami hubungan dan interaksi, baik satu arah maupun dua arah dengan sesama kita. Sesama ini bisa berarti sesama manusia atau sesama makhluk Tuhan, baik dalam bentuk binatang, hewan, tumbuhan, dan makhluk apapun. Seringkali, sebagaimana ada di dalam meditasi sebelumnya, yang kita sudah sharing, yaitu tentang pecahan jiwa, ketika kita melakukan interaksi dengan sesama, ada kemelekatan yang secara kita tidak sadari membuat jiwa kita terpecah kemana-mana. Di dalam hal itu kita sudah melakukan meditasi untuk melepaskan semua jiwa-jiwa yang terpecah untuk bisa dikumpulkan dengan jiwa kita dan bisa mengalami kesadaran kebangkitan atau kiamat yang seutuhnya membuat jiwa kita lebih utuh untuk lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia, lebih dialiri oleh kasih sayang Tuhan. Tetapi dalam hal ini kita akan meditasi khusus tentang bagaimana berinteraksi dengan sesama. Kita seringkali menggunakan sesama, apa-apa yang ada di luar kita ini, untuk mencapai tujuan hidup kita, untuk mencapai keinginan-keinginan kita, untuk membuat supaya kehendak-kehendak kita terwujud. Nah, semuanya itu tentang diri kita gitu ya. Nah, padahal di dalam kesadaran spiritual yang lebih dalam, kita hendak menggunakan semua apa yang di luar diri kita itu, yang akhirnya kita ada suatu relationship itu, hanya sebagai alat atau sarana untuk kita pulang atau kembali kepada Tuhan. Untuk lebur, larut, dan luruh di dalam Tuhan. Jadi bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat atau sarana. Nah, karena ini dijadikan sebagai alat atau sarana untuk pulang, atau kembali untuk melebur, larut, dan luruh ke dalam Tuhan, maka di dalam semua interaksi yang kita lakukan harus selalu membuat kita semakin terbuka, semakin mengarah, dan semakin terhubung dengan Tuhan untuk kemudian bisa dibimbing untuk kembali pulang. Nah, kalau di dalam hubungan itu membuat kita semakin emosi, semakin punya pikiran, semakin punya kemelekatan dan sebagainya, maka sebenarnya hubungan yang kita lakukan akan membuat kita makin jauh gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu sadar bahwa semua hanya sarana, jangan sampai melekat, jangan sampai itu jadi tujuan yang mengakibatkan kita mengalami emosi yang tidak seharusnya, mengalami hidup di dalam penderitaan, pertikaian, perselisihan, kesengsaraan, menjauhkan kita dari ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayang. Meditasi ini sebenarnya tidak perlu secara khusus kita lakukan. Yang perlu kita sadari adalah bahwa setiap kita berinteraksi dengan sesama apapun itu, sebaiknya kita selalu membawa kesadaran yang disebut segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini adalah kunci di dalam meditasi kita dalam hubungannya dengan sesama. Jadi kalau ini segitiga sama kaki, kenapa saya sebut segitiga sama kaki? Karena di atas ini adalah misalnya Tuhan gitu ya, Tuhan. Di sini adalah saya, aku, dan di sini adalah orang lain, sesama di luar kita, seperti ini. Ya. Dan kita harus sadar bahwa karena disebut sama kaki, maka kita harus sadar bahwa sebenarnya posisi kedudukan orang atau sesama itu kepada Tuhan dan saya kepada Tuhan tuh sama gitu. Jadi kita tuh sama. Jadi kita nggak akan pernah merasa saya lebih dekat, saya lebih alim, saya lebih baik, saya lebih bagus daripada sesama, enggak. Kita hanya sama dengan yang lain. Maka disebut sama kaki. Dan
Kenapa disebut segitiga sama kaki? Karena kita di dalam hubungan dengan sesama itu harus selalu terhubung satu sama lain, di mana saya terhubung kepada Tuhan dan orang lain ini terhubung juga dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berinteraksi, apapun yang orang lain sampaikan atau sesama sampaikan, kita harus menyadari bahwa itu harus diseleksi dan dipilah. Jangan-jangan itu adalah petunjuk langsung dari Tuhan, tapi melalui sesama itu. Jadi semua diterima sebagai pesan dari Tuhan, bukan dari orang atau sesama tersebut, tapi semua adalah pesan dari Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan atau berinteraksi dengan sesama, kita harus ikro atau membaca lebih dalam, observasi, memperhatikan, dan menangkap pesan Tuhan dari semua perkataan atau peristiwa atau ucapan atau apapun yang disampaikan melalui interaksi dengan sesama itu. Dan kita tidak bisa melakukan judging atau menilai, menilai bahwa karena dia misalnya pendidikannya lebih rendah dari saya, karena dia bukan beragama sama dengan saya, karena dia bukan berprofesi sebagai ulama atau ustadz atau kiai atau rahib atau pendeta atau apapun, maka dia tidak perlu didengar gitu. Sementara identitas yang membuat kita itu lebih menghormati seseorang dan sebagainya. Di situ kita harus tahu bahwa ini adalah saya, ini adalah yang lain, semua yang lain ini adalah hanya menyampaikan pesan kepada saya. Siapapun orangnya, jangan lihat identitasnya. Karena yang kita lihat bukan orangnya, tapi titik di atas ini yang selalu mengalirkan petunjuk melalui diriku. Nah, terkadang orang lain itu tidak sadar sedang berbicara sesuatu, padahal dia sedang dipergunakan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada saya, karena saya terlalu sibuk. Saya tidak pernah meluangkan diri untuk meditasi sendiri seperti ini. Sehingga pesan Tuhan bisa lewat siapapun. Gitu. Nah, di dalam proses ini sebenarnya kita sadar bahwa setiap saat adalah pesan dan bisa meditasi lewat interaksi dengan sesama ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah segitiga ini membuat kita selalu menyediakan diri dan membiarkan diri kita itu untuk terhubung kepada Tuhan, terbuka, mengarah dan terhubung kepada Tuhan setiap saat sebelum melakukan interaksi apapun. Sehingga pesan yang kita sampaikan berupa tanggapan atau respon kepada pihak lain itu adalah aliran dari Tuhan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Jadi ketika begini, maka pesan kepada sesama adalah dari Tuhan melalui diriku. Bukan dari aku. Bukan dari aku, tapi dari Tuhan. Dan pada saat yang sama, kita berdoa kepada Tuhan, terhubung kepada Tuhan, agar orang tersebut juga dihubungkan, juga dibuka, juga diarahkan, juga dihubungkan dengan Tuhan, sehingga dia juga bisa dialirkan dan terhubung kepada sesuatu yang sama. Sehingga pembicaraan dan interaksi kita adalah dialirkan oleh kasih sayang terus-menerus. Dan menjadi petunjuk bagi saya, aku, dan orang lain. Nah, ketika kita terhubung dengan segitiga seperti ini, maka setiap saat kita bisa belajar dari siapapun, kita bisa belajar dari apapun, kita juga bisa terus-menerus dialiri oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi pesan atau dibutuhkan oleh sesama. Nah, berdasarkan pengalaman juga ya bahwa ketika kita sudah selalu menggunakan ini dalam hubungan kita dengan sesama setiap saat, seringkali vibrasi lebih penting dari kata-kata. Jadi, terhubung berarti tervibrasi. Kata-kata hanyalah sesuatu yang mempunyai persentase yang kecil. Persentase yang lebih besar adalah vibrasi. Jadi, dalam berkomunikasi dengan segitiga seperti ini, vibrasi, frekuensi, energi memainkan peranan yang lebih penting dari kata-kata yang diucapkan. Nah, kita harus sadar bahwa ketika kita terhubung kepada Tuhan, berarti kita ada di titik tengah, yaitu tidak mengapa-ngapa, do nothing,
dan terhubung kepada energi yang besar, vibrasi yang besar, dan frekuensi yang tepat. Sehingga kata-kata atau apapun yang kita sampaikan kepada sesama itu mempunyai dampak dan impact yang besar gitu. Meskipun tidak terlalu banyak kata-kata yang disampaikan, tetapi setiap kata-katanya itu sangat-sangat memiliki energi atau power yang besar. Energi yang besar bukan energi yang keras, tetapi malah yang semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut. Jadi semakin itu lembut, energinya semakin besar. Jadi kita harus sadar apakah sekarang saya sedang berinteraksi atau berkomunikasi dengan penuh kelembutan atau kekasaran, dan apakah saya sekarang sedang terhubung atau tidak dengan Tuhan. Dan seringkali kita berdua ketika berinteraksi sebelumnya sudah dialirkan terlebih dahulu. Jadi kita beruntung kalau kita bertemu dengan orang yang juga sudah dialirkan terlebih dahulu sebelum melakukan interaksi. Sehingga tidak terlalu banyak pembicaraan bertele-tele, kedua aliran itu langsung bertemu dan menemukan jalan keluarnya masing-masing. Terakhir yang mau saya sampaikan di dalam meditasi relationship ini adalah kita diciptakan Tuhan semuanya berbeda. Sebanyak roh yang dipercikan, sebanyak itu pula Tuhan hendak mengalami pengalamannya, sifat-sifatnya, kehendaknya, pengetahuannya, kesadarannya. Jadi tidak ada orang yang memiliki posisi yang selalu tahu akan segala hal, yang selalu bisa akan segala sesuatu, yang selalu dipakai Tuhan untuk memberikan petunjuk dan sebagainya. Siapapun, apapun, kita harus siap suatu saat mengalirkan, selalu siap untuk mengajarkan, tetapi di sisi lain kita harus selalu siap untuk dialirkan dan selalu siap untuk belajar dari apapun kepada siapapun. Karena ada hukum segitiga sama kaki seperti ini. Pada akhirnya, karena ini adalah sarana untuk membuat kita kembali dan pulang kepada Tuhan, maka suatu saat alat ini akan jadi satu, kita dan yang sesama kita adalah satu, dan semuanya terhubung kepada Tuhan secara langsung. Semua interaksi yang ada ini hanyalah sarana. Jadi jangan terlalu serius, harus lebih santai. Semua hanyalah sarana, bukan tujuan. Dalam sikap yang santai itu, maka kita terhubung di frekuensi yang tepat, di titik tengah, kita akan dapat mengalirkan dan dialirkan terus-menerus oleh Tuhan yang Maha mengajarkan segala sesuatu.